Bayangkan ratusan seribides. Uang rakyat tiba-tiba hilang dari pengawasan negara, bukan karena dicuri maling kecil, tapi karena diparkir di sebuah entitas, raksasa yang tak tersentuh. Menteri Keuangan Purbaya bukan cuma kesal, dia sudah muak, dia melihat sebuah sirkus yang gila, negara dipaksa meminjam uangnya sendiri, sementara para elit justru asik bermain. Dengan aset strategis bangsa, dari pimpinan yang kabur saat sidak berlangsung, hingga aroma nepotisme yang menyengat di balik meja, dan antara Purabaya mencium bau busuk bom waktu yang siap meledak 5 tahun lagi. Apakah ini inovasi investasi atau awal dari penggadaian aset negara besar-besaran? Inilah bedah tuntas kemarahan Purbaya yang bikin gempar meja elit kekuasaan. Silakan simak sampai habis, atau kita kehilangan segalanya. Bayangkan, sebuah ruang kerja di kementerian yang biasanya tenang, tiba-tiba berubah mencekam, tidak ada teriakan, tetapi biaya udara terasa sangat berat. Di balik meja yang besar itu, Purbaya, yang seorang teknokrat yang dikenal dingin dan terukur, sedang menatap sebuah laporan yang membuat dadanya sesak. Ini bukan sekadar angka yang meleset, tapi sebuah pengkhianatan terhadap logika keuangan negara yang selama ini ia jaga dengan nyawa profesionalnya. Dunia tahu Purbaya bukan tipe pejabat TikTok yang haus pujian atau sering menebar jump scare ke publik demi popularitas. Dia adalah orang fiskal yang lebih suka bicara lewat data daripada retorika semata. Namun hari itu, topeng ketenangannya retak ketika seorang menteri sekali berdiam, mulai menaikkan nada bicara dan menunjukkan rasa muak yang nyata. Itu adalah alarm keras bahwa mesin utama negara sedang mengalami kerusakan fatal. Mengapa Purbaya sampai semarah itu? Jawabannya mahal di level Menteri Keuangan. Kemarahan adalah komoditas yang sangat berisiko, karena setiap kata-katanya bisa mengguncang pasar dan bikin investor lari ketakutan. Tapi bagi Purbaya, diam jauh lebih berbahaya. Dia melihat sebuah anomali yang tidak bisa dinalar lagi. Ratusan seribu rupiah uang rakyat tidak lagi mengalir ke kas negara, melainkan dibelokkan ke sebuah entitas baru yang pengawasannya masih abu-abu. Ini bukan soal korupsi receh atau amplop di bawah meja. Ini soal ratusan seribu dividen bom, uang nyata yang harusnya jadi nafas segar untuk rakyat, yang tiba-tiba diparkir di luar pagar APBN. Purbaya menyadari bahwa kendali negara atas uangnya sendiri sedang dilucuti pelan-pelan. Baginya APBN bukan cuma buku kas saja, tapi alat kendali kedaulatan negara. Begitu uang besar itu keluar dari sana, maka kendali itu pun ikut hilang. Ketegangan semakin memuncak saat Purbaya memutuskan untuk tidak lagi hanya duduk manis, menerima laporan dari memo di atas kertas. Dia turun gunung langsung ke lapangan, membawa pasukan IT dan jajaran Dirjen Pajak untuk melakukan inspeksi secara mendadak. Ini adalah tindakan darurat yang jarang terjadi. Langkah ini mengirimkan pesan jelas, masalah ini bukan lagi soal administrasi, tapi soal integritas yang sedang dipertaruhkan. Saat Purbaya sampai di lokasi untuk mengonfirmasi keluhan yang kabarnya sangat gawat, dia justru menemukan fakta yang menyakitkan. Masalah teknis yang digembar-gemborkan ternyata hanya masalah kecil yang bisa selesai dalam sekejap, tapi yang bikin suasana makin panas adalah ketidakhadiran pimpinan puncak dan antara yang justru sedang berada di luar negeri. Saat sistemnya dianggap rusak, ini bukan cuma tidak profesional. Ini adalah penghinaan bagi sang Menkeu. Di titik inilah Purbaya merasa dipermainkan. Bukan egonya yang tersinggung, tapi kebijakan negaranya yang dijadikan bahan drama. Dia melihat pola yang sangat berbahaya. Masalah kecil dibesar-besarkan sebagai tameng teknis, sebentar dana raksasa terus diputar tanpa kejelasan. Bagi Purbaya, ini adalah indikasi bahwa manajemen yang memegang uang ratusan seribu itu ternyata tidak siap, atau mungkin memang punya agenda lain. Purbaya tahu betul bahwa apa yang dia lihat hanyalah puncak gunung es. Dia memang belum menuduh korupsi secara langsung, tapi insting fiskalnya mencium bau bom waktu. Bom yang mungkin tidak meledak hari ini, tapi akan menghancurkan ekonomi Indonesia 5-10 tahun ke depan, saat para pejabat hari ini sudah pensiun, dan rakyatlah yang harus menanggung rongsokannya. Di tengah hiruk-pikuk ekonomi, tiba-tiba muncul sebuah nama yang terdengar begitu agung dan antara secara konsep. Dia diperkenalkan sebagai super holding yang akan menjadi payung bagi naga-naga ekonomi Indonesia, mulai dari Pertamina hingga Bank Himbara. Namanya megah, tujuannya terdengar mulia, namun bagi mata seorang Purbaya, kemunculan entitas ini membawa aura misterius yang justru harus diwaspadai. Sejak detik pertama, publik mungkin terpesona dengan presentasi,
dan antara yang penuh kata-kata canggih. Seperti optimalisasi aset dan efisiensi, investasi jangka panjang namun purbaya, bukan mahasiswa baru yang gampang, disihir oleh slide PowerPoint yang cantik, dia adalah si penjaga gawang yang melihat jauh ke balik kata-kata itu. Dia tidak melihat jargon, dia melihat arus uang. Dan di sanalah dia menemukan ketidakwajaran. Ketegangan mulai terasa saat data menunjukkan bahwa Danantara bukan sekedar pengelola tapi penahan aliran dana, uang negara yang biasanya langsung mengalir ke APBN untuk membiayai subsidi dan infrastruktur, kini berhenti di Danantara. Kita bicara soal angka yang fantastis, sekitar 890 pi per tahun, yang parkir di luar pengawasan ketat kementerian. Mengapa uang rakyat harus menginap di sana? Purabaya tahu betul kondisi APBN. Kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita sedang defisit dan butuh setiap rupiah untuk menjaga stabilitas. Namun di saat Mengki sedang jungkir balik, menjaga rasio utang dan kepercayaan pasar, uang negara justru duduk manis di luar pagar. Ini bukan sekedar masalah administrasi. Ini adalah tindakan yang seolah memutus urat nadi keuangan negara demi ambisi entitas baru para pendukung, dan antara sering membawa-bawa sejarah besar, mengklaim ini adalah gagasan lama dari tokoh legendaris Sumitro, namun Purbaya melihat ini sebagai pembajakan. Gagasan membentuk holding di masa surplus minyak tentu beda dengan membentuknya di masa APBN. Sedang sengos-sengosan menggunakan nama besar sejarah untuk membenarkan sistem yang timpang adalah sebuah manipulasi intelektual yang bikin Purbaya makin muak. Muncul satu pertanyaan yang menggantung di udara dan bikin suasana makin gerah. Jika uang itu tidak masuk APBN, lalu siapa yang sebenarnya memegang kendali di bawah Danantara? Pengawasan menjadi abu-abu. Tidak ada audit seketat BPK di APBN, tidak ada pengawasan sedetail DPR, Danantara selap menjadi negara di dalam negara yang memegang kunci brankas raksasa. Tanpa transparansi yang jelas, Purabaya mulai mencium aroma nepotisme modern yang sangat halus. Bukan lagi soal hubungan darah, tapi soal penempatan orang-orang dari satu lingkaran kepentingan yang sama. Orang-orang dengan rekam jejak yang dipertanyakan kini mengelola dividen bumen ratusan. Fatih, Purbaya muak melihat jabatan strategis dijadikan tempat belajar sambil jalan. Aweh mereka yang hanya punya koneksi tanpa kompetensi yang teruji. Danantara di atas kertas memang terlihat mulia, tapi di lapangan, praktek pengelolaannya bikin merinding. Purbaya siap lagi melihat ini sebagai perbedaan pendapat, teknis tapi benturan dua logika yang tidak bisa disatukan. Jika Danantara terus dibiarkan tanpa kendali, maka APBN akan berdarah-darah, dan Purbaya tidak mau menjadi saksi bisu saat negara perlahan kehilangan kedaulatan finansialnya. Masuk ke babak yang paling tidak masuk akal, Purbaya kini berhadapan dengan apa yang bisa kita sebut sebagai sirkus fiskal. Disinilah logika keuangan negara dibengkokkan sedemikian rupa, sampai hampir patah. Purbaya bukan cuma kesal, dia benar-benar tertegun sambil bertanya-tanya. Ini orang-orang yang mengelola dana antara masih waras atau tidak, karena apa yang terjadi di depan matanya adalah sebuah anomali yang belum pernah ada dalam sejarah keuangan kita. Mari kita preteli skemanya. Bayangkan negara punya uang hasil jerih payah BUMN. Dulu uang itu langsung masuk ke kantong negara APBN. Sekarang uang itu ditahan oleh dana antara, lalu saat negara butuh dana, untuk membayar subsidi atau membangun jalan, apa yang terjadi? Negara malah disuruh meminjam uang itu kembali dari dana antara dengan membayar bunga. Ini bukan inovasi finansial. Ini adalah kegilaan yang dipoles dengan istilah keren. Purwabaya menggunakan analogi yang sangat menohok. Bayangkan seorang orang tua memberikan uang jajan besar kepada anaknya untuk dikelola. Besoknya saat orang tua itu butuh uang untuk bayar listrik rumah, si anak bilang, boleh pinjam pak, tapi ada bunganya ya, waras nggak? Itulah yang dirasakan Purbaya saat melihat uang negara diputar-putar hanya untuk membebani kas negara dengan bunga tambahan yang sebenarnya tidak perlu. Para elit di dana antara selalu berlindung di balik kalimat sakti. Ini adalah strategi investasi jangka panjang. Namun bagi Purbaya ini adalah akrobatik logika. Jika uang negara hanya diputar kembali untuk membeli surat utang negara SBN, maka nilai tambahnya no. Ketika ada industri baru yang dibangun, tidak ada lapangan kerja yang tercipta. Yang ada hanyalah perpindahan angka di atas kertas yang justru menambah beban utang pemerintah. Situasi ini makin menjengkelkan karena saat ini APBN Indonesia sedang dalam kondisi engjos-ngosan.
Setiap rupiah sangat berarti untuk menjaga rasio utang dan stabilitas ekonomi nasional. Di tengah kondisi darurat itu, ada dana 80-90, Pure 7 Bar, yang nongkrong santai di luar sistem. Bagi Purbaya, membiarkan uang negara menganggur saat rakyat butuh nafas fiskal adalah sebuah dosa profesional yang tidak bisa dimaafkan. Purbaya melempar satu kalimat yang sangat pedas dan menusuk tulang. Kalau cuma muter uang negara ke negara lagi, apa sebenarnya keahlian kalian? Ini adalah tamparan intelektual yang luar biasa. Artinya jika holding sebesar Danantara tidak punya kemampuan selain membeli obligasi pemerintah,